Kita sembunyi tidak bisa. Dimanapun kita berada, tetap dikejar oleh malaikat maut. Itu pemberitahuan kepada kita semua bahwa ayat-ayat Allah, tanda-tanda peringatan Allah banyak di sekeliling kita. Ambil menjadi pelajaran. Yang kedua, seorang sultan dari Turki mempunyai anak gadis satu-satunya. Anak laki-laki banyak. Bermimpilah di malam hari bahwa ada ular masuk ke kamarnya. Ketika dia akan memukul, ular tadi menghilang. Berturut-turut 3 malam. Lalu dipanggillah ulama istana oleh Sultan Turki. Wahai para ulama, apakah takbir dari mimpiku itu? Para ulama menjawab, kami tidak bisa menafsirkan mimpi. Tapi menurut pengalaman dari ulama-ulama terdahulu, dia tidak bisa memastikan, tapi punya pengalaman. Jadi ada kitab pengalaman keagamaan, termasuk membaca-baca ayat ini. Ada pengalaman kita, ayat-ayat tertentu itu sesuai dengan kita, terasa langsung. Jadi pengalaman keagamaan kita itu berbeda-beda. Makanya ayat pilihan kita juga berbeda-beda. Dan Rasulullah memberikan kesempatan itu kepada kita. Untuk ayat-ayat tertentu khusus kita saja yang membacanya, karena kita merasakan khasiatnya. Itu disebutkan di dalam kitab Ulumul Quran, juga Khasiatul Quran oleh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya. Nah, jadi ulama istana tadi menjawab kepada sultan menurut pengalaman para ulama terdahulu, tapi jangan terlalu dipercaya. Itu katanya, waspadalah terhadap anak gadis yang sultan punya, berkemungkinan pendek umurnya. Terkejutlah sultan itu tadi, tapi tidak diberitahukannya kepada anak gadisnya. Kenapa demikian katanya? Ya, itu suratan dari Allah. Jadi buruk yang datang kepada kita itu sudah tertulis semuanya. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh ke bumi kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sudah ada. Jadi tak boleh kita kesalkan. Baru-baru ini ada seorang penjahat besar di Italia, suka membunuh orang, menjual narkoba. Dia menjadi bos terbesar mafia Italia. Masuk Islam dia. Kenapa Anda begitu nakal? Agama Anda sebelumnya apa? Ya, kalau di Italia itu katanya Katolik. Nah, kenapa Anda bisa kok masuk Islam? Di penjara katanya, saya berdekatan dengan orang Turki yang beragama Islam. Dia terjerat satu kasus yang agak ringan dibandingkan dengan saya. Dan dia nampaknya tenang. Dia baca Quran. Quran itu terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Itali. Jadi ketika kawannya pergi, dia baca ayat Al-Quran itu. Ketika dia baca, apa isi di dalam ayat itu? Itulah disebutkan bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah. Sehelai daun pun jatuh ke bumi, tidak ada pun satu yang tak diizinkan Allah, dia tidak akan jatuh. Itu semuanya izin Allah dan tercatat di Lauh Mahfuz. Kalau begitu kejahatan saya selama ini katanya sudah tercatat. Tinggal sikap saya lagi, bagaimana saya meminta ampun. Mulai saya membaca terjemahan itu, kata penjahat Italia itu, mulai saat itu saya merasa lepas beban saya selama ini. Dosa saya begitu banyak, tapi walaupun lepas, saya tetap mengingat kepada Allah. Dan saya minta kepada kawan saya asal Turki itu untuk mensyahadatkan saya. Dan dia akhirnya masuk Islam. Satu ayat saja di dalam surat Ali Imran. Segala sesuatu itu sudah tercatat. Perbuatan buruk sekalipun oleh mafia tadi pada diri itu sudah tercatat. Perbuatan baik sudah tercatat. Apa yang akan saya kesalkan?
Jadi katanya yang selama ini saya diburu-buru oleh dosa saya, hilang semuanya setelah satu ayat tadi saya pegang. Sampai sekarang katanya ayat itu tak pernah lepas dari hafalan saya. Jadi rupanya setiap orang itu ada ayat-ayat yang tertentu yang berkesan pada dirinya. Kenapa pula ketika dia membukanya itu hanya terjemahan, pas pula ayat itu yang dia baca. Dan itulah yang sebetulnya yang paling dia butuhkan. Itulah namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada kisah Sultan Turki tadi. Akhirnya anaknya itu dilarikannya ke pulau, anak gadisnya itu dilarikan ke pulau di seberang Turki, namanya Kepulauan Siprus. Sekarang jadi tempat pelarian orang Israel. Nah, di pulau Siprus itu dibuatkanlah istana untuk anaknya, supaya anaknya itu selamat dari bahaya yang ada di istana pertama, yakni banyaknya ular-ular kecil. Supaya anaknya selamat, di Siprus tidak ada ular-ular yang menakuti itu. Makanannya pun diperiksa, seluruhnya diawasi. Mudah-mudahan anak gadisnya selamat, karena tidak pasti pula anak gadisnya itu akan pendek umur. Pada satu kali bermimpilah si anak wanita ini yang sudah berada di istana di Siprus, bahwa dia harus makan buah delima yang tumbuh di samping istana. Lalu pas waktu itu sedang masak buah delima, juga menginginkan buah anggur yang juga tumbuh di samping istana. Dibawalah buah delima dan buah anggur, diberikan kepada anak gadis dari Sultan Turki itu tadi. Ketika dia memetik buah anggur, rupanya ada ular kecil, kecil daripada cacing, ular sampah, yang masuk dalam gugusan buah anggur. Walaupun sudah direndam dengan air, dia tetap nempel di situ. Ketika tangannya memegang buah anggur itu, waktu senja, waktu itulah seekor ular itu menggigit jari dari anak Sultan Turki tadi, lalu menghitam jarinya disebabkan oleh karena bisa ular tadi. Lalu menghitam di tangannya sampai ke lengan, sampai ke jantungnya, dia pun meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkesan satu ayat di dalam hidupnya Sultan Turki sampai hari ini, sampai dia tulis di kuburan anak gadisnya itu surat Al-Jum'at ayat 8. Innal mautallazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Betapa banyaknya manusia coba menyelamatkan dirinya dari kematian, tetapi kematian itu tetap mengejarmu kemanapun kamu berada. Nah, itulah dua kisah jadi bahan renungan bagi kita semua, termasuk tuan rumah. Akuilah bahwa keberangkatan ibunda itu memang sudah tercatat. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan obat yang menyehatkan, bukan pula penyakit yang membunuh, bukan. Oh, karena dia sakit ini nggak bisa diobati, penyakit yang membunuh, tidak. Yang bunuh itu adalah ajal. Ajal itu artinya perjanjian dengan Allah. Jadi orang ini sampai ajalnya, sampai janjinya. Karena setiap kita ini sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah Bapak Ibu kaum muslimin, Pak Ketua Yasin ya. Nah, kita renungkan ayatnya tidak banyak, satu saja. Surat Al-Jum'at ayat 8. Coba kita hafal nanti di rumah masing-masing, kalau perlu dijadikan ayat solat. Karena berkesan bagi Sultan Turki, hendaknya bagi kita berkesan juga. Karena ayat ini bersifat umum, siapa saja yang membacanya menjadi rahmat bagi orang itu. Ilahuna arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Semoga tuan rumah yang ditinggalkan dalam keadaan bersabar, yang mendahului kita semoga dapat rahmat di sisinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Sekolah.
Bapak dan Ibu, malam ketujuh ini kita telah mendengarkan tausiah. Yang inti tausiah tersebut iktibar bagi kita, sakit, musibah seperti apapun, semuanya atas izin Allah kita akan